Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 7 ayat yang ke-11. Dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan pembelaku. Saudara, Mazmur pasal 7 ditulis oleh Daud, di mana Daud pada waktu itu mencari keadilan dan pertolongan dari Tuhan atas perkara hidup yang sedang dialaminya, di mana waktu itu Daud mendapat ketidakadilan atau tuduhan yang jahat dari lawan-lawannya. Dalam hal ini ialah Saul. Daud dituduh telah merancang tindakan pengkhianatan terhadap mahkota dan kehidupan Saul, bahwa ia telah menyusun dan merencanakan untuk menurunkan Saul dari tahta, bahkan membunuhnya. Dan mereka menuduh bahwa untuk melaksanakan semua itu, ia melancarkan perang melawan Raja Saul. Saudara, tentunya semua tuduhan itu disangkal oleh Daud. Ia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Ia berkata bahwa tidak ada kecurangan semacam itu pada dirinya. Karena itu saudara, ia datang kepada Allah untuk meminta pertolongan dan pembelaan. Dalam ayat 11 yang kita baca dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Daud yakin ia akan mendapati Allah sebagai pelindung dan juru selamatnya, sebagai pembela dari ketidakbersalahannya yang sedang ditindas. Saudara, kata perisai dalam bagian ini dapat juga diterjemahkan sebagai pembela. Ini artinya bagi Daud, Allah adalah pembela bagi dirinya. Sekalipun orang-orang sedang mengkritik dirinya, menuduh dirinya, tapi Daud meyakini Tuhan akan membela perkaranya. Bagi Daud, Tuhan adalah pembela bagi hidupnya. Ia meyakini bahwa dalam diri Allah ada jaminan perlindungan bagi semua orang yang tulus hatinya. Daud menempatkan dirinya di bawah perlindungan Allah dan berlari kepada Allah, mencari pertolongan dan perlindungan. Sehingga ia berkata, "Ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku dari kuasa dan kebencian semua orang yang mengejar aku, supaya rencana jahat mereka terhadapku tidak berhasil." Ia menyampaikan permohonannya berdasarkan keyakinannya kepada Allah bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Daud berdoa dengan rendah hati supaya Allah tampil baginya melawan para penganiayanya. Ia berdoa agar Allah mau menyatakan pembelaannya kepada dirinya. Ia tidak ingin saudara membalas musuh-musuhnya yang telah memfitnah dan menuduhnya, tapi ia menyerahkannya kepada Tuhan saja, karena dia tahu pembalasan adalah milik Tuhan, sedangkan dirinya tidak berhak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu saudara, kalau kita membaca akan kitab Raja-Raja, kita mendapati saudara bagaimana Daud di dalam kehidupannya, ketika dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Sekalipun Saul telah begitu jahat terhadap dirinya, tapi ia menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 14. Dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Paulus mengutip pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Dalam Lukas 6 ayat 28 juga dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi hiduplah dalam kasih, dalam perdamaian dengan semua orang, dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhanlah pembela hidup kita. Tuhan tuh hidup. Tuhan tuh melihat apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, termasuk ketidakadilan yang kita alami. Jadi saudara, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berilah pengampunan dan hiduplah dalam kasih. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah hakim yang adil. Saudara, Allah tahu segala sakit hati kita ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Namun Allah tidak mengizinkan kita mengambil haknya untuk membalas kejahatan. Allah tidak diam, saudara, melihat kejahatan, karena segala sesuatunya pasti akan terungkap. Namun Allah memberikan waktu kepada orang tersebut untuk bertobat. Karena itu saudara, mari kita datang membawa hidup kesulitan, bahkan ketidakadilan yang kita alami ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah pembela hidup kita. Tuhan yang akan membela perkara kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Karena itu datang sama Tuhan, minta kekuatan, minta kasih-Nya. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan firman-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami. Materaikan di dalam kehidupan kami menjadi kekuatan, agar kami bisa belajar hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni. Karena kami tahu Tuhan, ada Engkau sebagai pembela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami, Tuhan yang menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami begitu lemah Tuhan, biar Engkau yang boleh menolong, menguatkan iman kami. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan kanker payudara. Tuhan juga tolong, Engkau yang boleh memulihkan, menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan juga tolong, kiranya Engkau berbelas kasihan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kekuatan. Kami juga Tuhan sedang sakit ya Tuhan, akan asam urat kami naik, kolesterol kami juga tinggi. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga yang boleh memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami berserah kepada Engkau. Kami Tuhan juga yang bergumul dengan masalah kebutuhan hidup, biar Engkau juga Tuhan yang boleh mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan, kami datang memohonkan belas kasihan-Mu, memohonkan anugerah-Mu, sebab sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Ini doa dan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.